Ada ancaman baru yang disebut kartu as. Katanya Iran masih memiliki kartu as, yaitu menutup Laut Merah, Selat Bab el-Mandeb. Itu bisa juga ditutup oleh Iran kalau misalnya Amerika Serikat terus melakukan blokade Selat Hormuz. Resikonya terlalu besar kalau itu, karena sebenarnya Iran ini kan sangat membutuhkan dukungan dari negara-negara Islam yang lain. Dalam hal ini Arab Saudi dan kawasan Teluk. Mereka kan berulang kali bilang bahwa inilah saatnya negara-negara Islam bersatu. Abaikanlah Sunni Syiah, abaikanlah politik dalam negeri. Ayo kita punya musuh besar namanya Zionis Israel. Kumpul jadi satu supaya makin kuat. Termasuk mereka mengajak fakta pertahanan baru, yakni Pakistan, Arab Saudi. Seperti kita tahu, setelah ada serangan Zionis Israel ke Qatar, kira-kira sebelum perang, 6 bulan yang lalu, dengan alasan Israel itu membunuh aktivis Hamas yang sembunyi di Qatar, saat itu juga Arab Saudi bertemu dengan Pakistan membuat fakta pertahanan bersama. Artinya, jika ada satu serangan sekecil apapun ke Arab Saudi, Pakistan harus membantu Arab Saudi. Nah, Iran sedang melobi supaya fakta itu diluaskan. Tidak hanya antara Pakistan dengan Arab Saudi, tapi juga ada Iran di situ, kemudian ada Turki, kemudian ada Mesir. Nah, kalau itu bergabung, Israel terkepung. Turki dengan kapasitas teknologi persenjataannya yang cukup advance, tentara darat Mesir kira-kira sekitar 150.000 sudah bersiap di perbatasan Rafah, tinggal masuk. Kemudian Pakistan punya hulu ledak nuklir, dan Arab Saudi dengan logistiknya yang cukup kaya. Jadi ini yang sangat dikhawatirkan oleh Zionis Israel. Kalau persekutuan atau persahabatan antar negara-negara Islam ini terjadi, ya barangkali apa yang diramalkan oleh pendiri Hamas, Sheikh Ahmad Yassin, pada saat beliau masih hidup, bahwa Zionis Israel itu akan hilang di muka bumi tahun 2027, which is 9 bulan lagi. Tapi apa mungkin, Mas Ridwan, ketika Arab Saudi saat ini masih beraliansi dengan Amerika Serikat? Ya, ini yang terus-menerus disampaikan oleh Iran, bahwa kamu nggak ada gunanya bersahabat dengan Amerika. Toh selama ini hubunganmu dengan Amerika itu tidak membawa kebaikan untuk kawasan. Kamu lebih banyak memberi, sementara Amerika tidak memberi setara gitu, dengan asumsi bahwa negara-negara Teluk itu hanya dimanfaatkan sebagai pangkalan, sebagai mereka transit tentara dan persiapan logistik perang. Jadi namanya rayuan Iran ini makin lama makin dipertimbangkan ini, Mbak Zilvia, karena mulai melunak Menteri Luar Negeri salah satu pangeran yang terlibat dalam hubungan internasional antara Arab Saudi dengan negara-negara asing sempat mengatakan bahwa ya saatnya kita mulai membuka dialog dengan Iran, bahwa ancaman Syiah itu mungkin saja hanyalah paradigma usang yang harus kita banti, gitu. Kata-katanya seperti itu. Jadi kalau itu terwujud, ya mungkin Amerika akan sangat annoyed gitu ya, sangat terganggu, dan tampaknya perangnya akan makin eskalatif. Oke, tapi kan ada informasi sebelumnya, Mas Ridwan, ketika katanya Arab Saudi diisukan justru mendorong Amerika Serikat untuk menyerang Iran pada saat agresi yang tanggal 28 Februari lalu. Apakah Anda melihat sekarang sudah mulai bergeser karena melihat dinamika yang terjadi ini? Betul. Setelah kemampuan Iran bertahan lebih dari 1 bulan, politik dalam negeri Arab Saudi berubah. Mereka kemudian mulai mempertimbangkan ulang narasi bahwa mereka akan diambil oleh Iran, itu menjadi lebih mengkhawatirkan mereka akan diambil oleh Israel. Jadi Israel Raya atau The Greater Israel itu mereka akan mengambil salah satunya sepertiga wilayah Arab Saudi bagian utara. Nah, kalau itu dilakukan, maka perlindungan terhadap Arab Saudi ya tinggal dari Pakistan, karena mereka kan punya joint fakta pertahanan bersama tadi. Nah, dengan adanya kemampuan Iran bertahan lebih dari 1 bulan, beberapa analis Arab Saudi dan para pangeran selain MBS sudah menyarankan agar mulai tadi membuka dialog baru dengan Iran, atau istilahnya sekarang Pak Iranika. Nah, kalau sebelumnya dalam podcast sebelumnya kan kita bahas tentang Pak Judaika. Artinya apa tuh, Mas? Kalau Pak Iranika itu Iran yang menjadi komandan di kawasan. Dia akan meluaskan pengaruh di antara negara-negara Islam. Tadi Mbak, Turki bergabung, Pakistan bergabung, Mesir bergabung, dan itu akan tadi menghilangkan Zionis Israel. Tapi apakah negara-negara Islam, negara-negara Arab terutama
sudah mau membuka diri untuk dipimpin oleh negara Persia, ini kan bangsa Persia. Ya, betul. Ini yang kemudian makin lama makin ujungnya ke situ. Dengan kemampuan Iran bertahan, dengan kemampuan diplomasi Iran yang luar biasa mengagumkan, dengan bagaimana mereka misalnya bisa memaksa Wapres Amerika pulang dengan tangan kosong, itu makin lama kredibilitas Iran di mata negara-negara itu makin diakui. Jadi dalam posisi yang sangat sangat unggul dalam negosiasi ini, ya hanya tinggal hitungan waktu Iran bisa meyakinkan negara-negara besar tadi untuk bergabung dengan Iran dan tadi dengan target tadi membuat semacam pak Iranika gitu ya. Iran menjadi satu negara yang memimpin kawasan. Oke. Ada kembali lagi ke ancaman soal menutup Laut Merah itu, Mas Ridwan, kenapa menurut Anda itu terlalu berisiko dan tidak mungkin diambil oleh Iran? Satu dari sisi taktis ya, dari sisi taktis militer itu akan harus memindahkan resources yang cukup banyak. Sementara kan kita tahu dalam situasi perang, perlindungan utama itu ya di kawasannya dia sendiri. Kalau dia menggerakkan misalnya angkatan lautnya harus bergerak ke Laut Merah, kemudian misalnya menggerakkan rudal, balistik dan sebagainya ke sana, itu akan mengurangi deterrence atau kemampuan bertahan di dalam negeri, itu yang pertama. Yang kedua tadi, secara politis rayuannya sudah hampir berhasil, sudah mendekati berhasil. Kalau tiba-tiba melakukan itu, akan kembali ke titik nol. Negara-negara seperti Arab Saudi, kemudian negara-negara Oman, Bahrain dan lain-lain akan kembali ke titik nol, akan menjadi hilang kepercayaannya kepada Iran ketika Iran melakukan itu, karena tentu saja mengganggu resources mereka yang sangat-sangat tergantung dari Laut Merah. Selain mengganggu resources, apakah sebetulnya Iran punya otoritas, Mas, untuk menutup Laut Merah itu? Nah, ini debatable ya. Kalau kita bicara dengan UNCLOS, UNCLOS 1982, itu sebenarnya nggak boleh, karena Selat Hormuz pun nggak boleh dilakukan blokade oleh Iran pun nggak boleh, karena itu yang disebut dengan weaponizing maritim ya, membuat selat yang harusnya dalam hukum UNCLOS itu boleh dilintasi damai, jalur lintas damai, tapi dipalak tanda petik, dipalakin gitu, dipremanin gitu. Nah, nggak boleh kalau dengan rezim UNCLOS, tapi Iran tidak mengakui rezim UNCLOS. Iran tidak meratifikasi UNCLOS dan bagi Iran hukum internasional di laut itu tidak berlaku di wilayah dia. Jadi kalau Indonesia kan ada ZEE, zona ekonomi eksklusif, kemudian ada 12 nautical mile dan seterusnya. Kita negara UNCLOS. Jadi kalau ada yang melewati alur laut kepulauan Indonesia, sepanjang itu jalur lintas damai boleh-boleh aja. Misalnya dia mau lewat Alki Selat Lombok, nggak ada itu. Misalnya kita hadang pakai angkatan laut, kemudian bayar dulu lewat Lombok, nggak bisa karena kita UNCLOS. Tapi Iran nggak, dan Iran tampaknya juga makin marah dengan rezim hukum internasional, Mbak. Kenapa? Karena setelah mereka mau menuruti negosiasi, misalnya mereka bernegosiasi sebelum serangan ya, difasilitasi oleh Oman. Mereka membolehkan Badan Atom Energi Internasional IAEA untuk masuk ke Isfahan dan Fordow untuk melihat pengayaan uraniumnya. Ternyata tetap aja tuh dihianati. Ayatullah Ali Khamenei lagi duduk tiba-tiba dibunuh seenaknya saja oleh rezim Zionis Israel dan Amerika Serikat. Dan tidak ada hukuman dari dunia internasional. PBB tidak bersidang darurat, sidangnya batal, diveto Amerika. Jadi bagi Iran, kenapa lagi harus mengikuti international law? International law hanya untuk negara-negara yang punya hegemoni seperti Amerika dan Israel. Jadi mereka melawan itu dengan cara tadi menutup Selat Hormuz. Oke, kalau menurut Mas Ridwan sebetulnya tidak punya otoritas ya. Tapi toh sekarang justru rencananya mengalir sampai ke untuk memberlakukan semacam tol laut. Jadi Iran berencana untuk menarik tarif bagi kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz. Katanya itu rumusnya kurang lebih $1 per barel. Jadi kalau misalnya satu kapal yang VLCC yang super big gitu ya, super large itu 2 juta barel, bisa dibayangkan itu kalau dirupiahkan sekitar 32 miliar rupiah. Per kapal ya? Per kapal. Itu akan menjadi senjata baru buat Iran? Ya betul. Tadi weaponize maritim ya, menjadi satu alat tukar, menjadi satu alat tekan karena mereka melawan rezim internasional yang tidak berpihak. Jadi kalau ibaratnya kalau dizalimi terus, dibully terus, ya sesekali jadi pembuli begitu.
pembulinya dalam hal ini menggunakan kemampuan mereka karena dia berada di dekat Selat Hormuz. Itu yang ditawarkan Iran ketika negosiasi di Islamabad. Ya sudah, kita bagi deh Iran dengan Oman. Jadi kan awalnya Iran doang kan, awalnya hanya Iran sendiri, tapi kemudian mereka mau melunak, ya sudah dengan Oman, nanti dibagi. Kita butuh itu, alasan Iran ya, kami butuh dana itu untuk melakukan rekonstruksi perang. Semacam kompensasi lah ya. Kompensasi karena kerugian yang mereka ya, karena kerugian perang itu kan merugikan banyak hal ya, gedung dan sebagainya. Nah, awalnya mereka menuntut ganti rugi total dari Amerika, mengganti seluruh kerugian perang, kalau nggak salah 300 billion sekian. Itu kemudian dikeluarkan dari tuntutan, dicoret, diganti dengan tadi kami mengelola Selat Hormuz dengan kutipan yang Mbak Sylvia jelaskan tadi dengan Oman. Jadi nggak cuma Iran saja, tapi itu tidak disetujui kan oleh Amerika dalam diskusi Islamabad yang pertama kemarin.